Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddini, amma ba'd. Ibadallah, sidang jamaah Jum'ah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya berbekal ketakwaan Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan anugerah dan pertolongan kepada kita semua. Dan hanya berbekal ketakwaanlah seseorang akan mampu menjadi hamba Allah yang beruntung ketika dia bertemu Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah kelak. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ibadallah, ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzati wal Jalalah telah menjanjikan kemenangan bagi hamba-hambanya, bagi mereka yang mau menempuh jalan-jalan kemenangan tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan di dalam kitabnya di banyak tempat dalam ayat-ayatnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala
akan menganugerahkan kemenangan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Namun, apakah kemenangan itu akan langsung diperoleh oleh seorang hamba dan oleh kaum muslimin tanpa mereka mau menempuh jalan kemenangan tersebut? Ibadallah, jamaah Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an berbicara tentang sebab-sebab kemenangan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan bagi hamba-hambanya yang mau menempuh jalan kemenangan tersebut. Banyak dari kita di masa sekarang bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, baik melalui doa ataupun melalui komentar-komentar kita dalam dunia media sosial, kapan pertolongan Allah turun kepada hamba-hambanya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan hal tersebut kepada kita 14 abad silam ketika proses Al-Quran tersebut diturunkan dan sebelum Al-Quran diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Ada beberapa hal, sebab-sebab terbesar yang apabila ditempuh oleh seorang hamba, maka Allah akan anugerahkan kemenangan tersebut kepada kaum muslimin. Ibadallah, sebab yang pertama dan ia adalah sebab terbesar adalah keimanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Janganlah kalian merasa hina, janganlah kalian merasa bersedih, karena sungguh kemenangan itu untuk kalian apabila kalian benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain, "Wala yaj'alullah lil kafirina 'alal mu'minina sabila." Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berjanji tidak akan pernah menjadikan jalan bagi musuh-musuh Allah dari kalangan kuffar untuk menghabisi kaum mukminin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu." Sungguh Allah berjanji Allah akan menolong dan membela hamba-hambanya yang beriman. Ma'asyiral mu'minin, ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Namun, siapakah orang-orang beriman yang mereka benar-benar akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala? Imam Al-Qurtubi membawakan tafsirnya tentang ayat-ayat yang berbicara tentang pertolongan Allah kepada mereka-mereka yang beriman kepada Allah adalah mereka-mereka yang benar-benar menunaikan rukun iman dengan sebenar-benarnya. Adalah mereka yang benar-benar merealisasikan kewajiban-kewajiban keimanan tersebut. Mereka lah yang benar-benar akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan iman di dalam lisan, bukan iman di dalam pengakuan, namun iman yang terlahir dalam perbuatan seorang hamba. Dan hamba-hamba yang seperti inilah yang nanti akan turun pertolongan kepada mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sebab pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah akan turunkan kepada hambanya adalah hamba-hamba yang senantiasa mengamalkan amalan-amalan saleh. Apakah amalan-amalan yang dikatakan saleh di dalam Islam? Yaitu amalan-amalan yang memenuhi dua syaratnya. Yang pertama, ikhlas untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang kedua adalah mereka yang mengamalkan amalan sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, al-amalu salihu huwa, amalan salih adalah al-khali minar riya al-muqayyad bis sunnah. Amalan-amalan yang bersih dari riya, ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, dan ia yang sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa amal salih? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, wa'adallahu alladhina amanu minkum. Allah berjanji. Dari awal kita sampaikan bahwasanya firman-firman tentang pertolongan Allah merupakan janji dari Allah, dan Allah Subhanahu wa taala la yukhliful mi'ad, tidak pernah mengingkari janjinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa'adallahu alladhina amanu minkum. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian, wa amilus salihat, dan orang-orang yang beramal saleh, la yastakhlifannahum fil ardi. Allah akan jadikan mereka pemimpin-pemimpin di muka bumi, kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang sebelum mereka memimpin di atas muka bumi tersebut. Wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadha lahum, dan Allah Subhanahu wa taala akan jadikan agama yang dipeluk pemuka di muka bumi adalah agama yang mereka ridhai, yaitu Islam.
wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Dan Allah berjanji tidak sampai di situ saja. Allah akan gantikan rasa takut dengan rasa keamanan. Apa syaratnya? Ya'budunani la yusyriku nabi syai'a. Mereka mengamalkan amalan soleh terbesar yang menjadi syarat kemenangan Allah Subhanahu wa taala. Ya'budunani. Mereka mengibadahi aku, la yusyriku nabi syai'a. Tidak sedikit pun mensekutukanku dengan apapun, maka Allah pasti akan menurunkan pertolongannya. Ibadallah, masyiral muslimin, sidang Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Kemudian yang ketiga, yang merupakan janji Allah bagi orang-orang yang menjalankannya, Allah akan anugerahkan pertolongan adalah ketakwaan, yaitu mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala ala nurin minallah tarju thawaballah. Kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan sedikit pun dari ganjaran dunia. Dan dinamakan ketakwaan juga adalah menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, yang mana larangan tersebut berdasarkan petunjuk dari Allah bahwasanya hal tersebut dilarang karena kita takut dari hukuman Allah Subhanahu wa taala, bukan karena unsur duniawi. Orang-orang yang seperti ini, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mereka merealisasikan ketakwaan dengan sebenar-benarnya adalah mereka yang Allah katakan di dalam firman-Nya, innal arda lillah. Dan Allah berbicara tentang ayat ini mengkisahkan perkataan Musa alaihissalam kepada Bani Israel. Innal arda lillah, sungguh bumi itu milik Allah, kata Musa kepada Bani Israel. Yurithuha may yasha'u min ibadih, yang Allah wariskan kepada siapapun yang Dia kehendaki dari hambanya. Wal akibatu lil muttaqin, ketahuilah, kata Musa alaihissalam, akibat yang baik hanya untuk mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, masyiral muslimin, sebab yang keempat yang menurunkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala adalah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fadhkuruni adzkurkum, kata Allah Subhanahu wa taala, ingatlah aku maka aku pasti akan mengingat kalian, kata Allah. Dan siapakah yang akan sengsara ketika Allah Subhanahu wa taala telah mengingat betul hamba tersebut? Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kata Abdullah bin Mas'ud, kapan Allah Subhanahu wa taala seru di dalam kitabnya ya ayyuhalladzina amanu, maka pasang telinga baik-baik, dengarkan apa yang akan Allah katakan setelahnya, karena itu bisa jadi kebaikan yang akan engkau peroleh setelahnya atau keburukan yang engkau dijauhkan darinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza laqitum fi'atan, kalau kalian bertemu musuh-musuh kalian, kata Allah, fathbutu, maka berpegang teguhlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan lari kalau sudah bertemu dengan musuh. Wadhkurullaha katsiran, dan berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala karena zikirnya kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, ibadallah, yang menjadi landasan pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan turun kepada kita adalah kita menolong Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tansurullaha yansurkum, kalau kalian tolong Allah, Allah akan tolong kalian. Wa yutsabbit aqdamakum, dan Allah akan kokohkan kaki-kaki pijakan kalian untuk menghadapi musuh-musuh kalian. Tapi apa syaratnya? In tansurullaha, kata para ulama, in tansurullaha, ahli tafsir mengatakan kalian menolong agama-agama Allah, kalian tegakkan agama-agama Allah, kalian menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar di kalangan kalian, baik atas diri kalian sendiri, keluarga kalian, dan masyarakat kalian. Kalau ini semua terjadi, maka pertolongan Allah lah yang akan turun. Namun sebaliknya, kalau amar ma'ruf nahi mungkar, dakwah dan menolong agama Allah itu disia-siakan,
maka Allah akan jadikan musuh-musuh kalian menghabisi kalian. Sebagaimana kata Nabi SAW, kalau keburukan sudah menjadi dominan di tengah-tengah kaum muslimin, maka bala dan azab Allah lah yang akan turun. Dan azab Allah itu macam-macam. Bisa jadi bencana yang Allah turunkan, bisa jadi pengaturan musuh-musuh kaum muslimin di atas kaum muslimin, atau perpecah belah di antara kaum muslimin itu sendiri. Maka ibadallah, bagi kita-kita yang ingin bertanya terus-menerus kepada Allah Subhanahu wa taala kapan pertolongan Allah turun, maka 5 hal pertama ini wajib kita perhatikan agar pertolongan Allah benar-benar turun kepada kita sebagaimana dahulu Allah pernah turunkan hal tersebut kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Ibadallah, ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab terbesar yang terakhir yang bisa mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua adalah kesabaran. Karena kata Nabi SAW, tidak ada seseorang yang dianugerahkan oleh Allah suatu pemberian yang lebih luas daripada kesabaran. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa in tasbiru wa tattaqu, andai mereka bersabar dan bertakwa, la yadurrukum kaiduhum syai'a, maka tipu daya musuh-musuh kalian tidak akan bermanfaat dan membahayakan kalian. Innallaha bima ya'maluna muhit. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang mereka lakukan dan Allah meliputi tipu daya mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alna minhum, dan sungguh telah kami jadikan dari mereka Bani Israel a'immatan, pemimpin-pemimpin, yahduna bi amrina, yang mereka bisa berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Lamma sabaru, ketika mereka bersabar di keadaan apapun mereka di waktu itu. Lihatlah Nabi SAW ketika beliau berdakwah di kota Mekah, butuh 13 tahun. Butuh 13 tahun untuk Nabi SAW dan para sahabat untuk memperoleh sebuah negara Islam di kota Madinah. Tapi Nabi SAW tidak pernah bertanya kepada Allah. Para sahabat tidak pernah bertanya kepada Allah, ya Allah, kapan negara itu Engkau anugerahkan kepada kami? Ya Allah, kapan kemenangan itu Kau anugerahkan kepada kami? Mereka terus dan senantiasa bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika mereka jujur di dalam bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah anugerahkan setelahnya negara yang menjadi cikal bakal dakwah, yang Islam itu bisa kita hirup sampai detik ini karena jasa kesabaran Nabi dan para sahabat di kota Makkah 13 tahun lamanya. Dan itu bukanlah hal yang mudah, dan itu bukan hal yang gampang. Maka ikhwati fillah azanillahu wa iyyakum, apabila kita sekarang melihat saudara-saudara kita yang ditindas di negara lain, kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala uji mereka dengan ujian, maka jalan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin diperoleh kecuali kita ikuti jalannya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita mengharapkan pertolongan dari Allah sedangkan kita jauh dari jalannya Allah Subhanahu wa taala? Kalla wa hasya. Sekali-kali tidak mungkin kita akan peroleh pertolongan tersebut dari Allah Subhanahu wa taala hatta tarji'u ila dinikum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai kalian kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم أصلح ولاة أمورنا ووفقهم لما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقيموا الصلاة.